kita boleh bersyukur di Minggu 14 Juni 2020 kita di masing-masing kolom yang bersangkutan. Jemaat yang dikasihi Kristus, saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepada-Nya. Kiranya Halik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Dan marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi dari klik nomor 332 ayat 1, Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segala bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita tak pernah berkesudahan bagi kami manusia. Kasih setia-Mu sungguh berarti bagi kami. Kami bersyukur karena nyatalah kasih-Mu bagi kami saat ini. Ketika Engkau masih memperkenankan kami dengan waktu dan kesempatan ini untuk kembali bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. Hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dalam persekutuan kami saat ini. Oleh karena itu kami buka ibadah kami saat ini hanyalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mintalah tolongan dari Tuhan-Mu agar jalan kehidupan-Mu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan kabulkan padamu. Jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Kami menaikkan doa dan pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Karena tidak ada yang mampu kami sembunyikan di hadapanmu. Setiap kehidupan dan seluk-beluk kami Engkau tahu. Saat ini, ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk mau mengampuni kami dari setiap kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk bersekutu saat ini. Haleluya. Amin. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 18 sampai 22 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah janji anugerah Allah kita sambut dengan melakukan NNBT nomor 9 baitnya yang pertama. Ku akan selalu bersyukur. Dengan penuh kasih, saya mengundang Bapak Ibu Saudara Jemaat untuk berdiri dan mari secara berbalas-balasan kita mengungkapkan puji-pujian. Sekarang ini, muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergema.
Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kami memasyurkan dan mengagungkan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kami. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia. Di saat ini ya Tuhan, kami akan belajar kembali tentang isi dan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, agar mampu mengerti dan memahami dengan baik, bahkan melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini, kita akan membaca Yesaya 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Dan mari bersama kita menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal,
Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan di dalamnya Engkau juga boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan bersama Jemaat Gemim Bethesda Ranotana, wilayah Manado Selatan. Ya Bapa di surga, dalam persekutuan ini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Oleh karena siapakah kami ini, sehingga kami memperoleh kasih-Mu yang sedemikian besar itu. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami di minggu yang berjalan ini, bersyukur oleh karena berkat Tuhan melalui ketambahan usia pribadi dan keluarga untuk kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Apapun yang kami harus lewati dan jalani, maka ajarkanlah kiranya kami untuk terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami berdoa untuk persekutuan jemaat Tuhan yang Engkau tempatkan di tengah-tengah dunia ini, dalam melaksanakan berbagai program kerja pelayanan, termasuk di dalamnya Jemaat Gemim Bethesda Ranotana. Engkau kiranya yang akan memberkati seluruh perangkat pelayanan yang ada. Engkau juga memberkati seluruh pekerja gereja dan seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 30. Sehingga dalam kebersamaan kami dapat melanjutkan akan tugas panggilan pelayanan selanjutnya, yang semuanya itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Bapa, dalam persekutuan ini, maka sebagai jemaat Tuhan yang adalah juga sebagai warga negara Indonesia, mampukanlah kiranya kami untuk dapat menghadapi pandemi virus corona ini, agar dapat mendengarkan dan mematuhi setiap perintah dan anjuran dari pemimpin-pemimpin kami, sehingga kehidupan bangsa kami akan cepat pulih dan baik kembali. Maka kami pun berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai di daerah yang kami cintai ini, Provinsi Sulawesi Utara, bahkan juga kota Manado, bahkan juga kota dan kabupaten yang ada di provinsi kami ini. Kiranya Engkau juga dapat memampukan mereka dalam mengatasi pandemi virus corona. Mereka kiranya diberikan hikmat daripada Tuhan, bahkan juga kekuatan yang bersumber daripada Engkau, sehingga mereka dapat terus bekerja dengan baik dan benar demi keselamatan masyarakat yang ada. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi mereka yang bekerja dan melayani di bidang kesehatan, baik para dokter, para medis lainnya, serta relawan yang telah memberi diri dalam tugas panggilan pelayanan yang mulia ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kemampuan, kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas panggilan pelayanan tersebut. Mereka akan tetap sehat dan kuat. Demikian juga tentunya bagi keluarga mereka masing-masing, sebagai penopang di dalam mereka melaksanakan akan tugas itu. Di saat ini juga Bapa,
kami pun berdoa bagi mereka yang saat ini berada dalam berbagai pergumulannya. Mereka yang harus kehilangan anggota keluarga oleh karena peristiwa kematian. Di dalamnya kami juga bergumul bersama dengan keluarga Ponto Lampus. Ketika beberapa hari yang lalu Engkau berkenan menyatakan kemuliaan-Mu lewat peristiwa kematian dari Bapak Jackson Ponto, kiranya penghiburan yang sejati Engkau karuniakan bagi kaum keluarga. Demikian juga bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, tema khotbah kita di minggu ini adalah tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Saudara-saudara, mengapa kita mengucap syukur? Jika hal itu ditanyakan kepada saudara, dan hal itu membutuhkan jawaban saudara, maka saya yakin bahwa saudara punya banyak alasan untuk dapat menjawab akan hal itu. Ada orang yang mengucap syukur oleh karena berhari ulang tahun. Ada orang yang mengucap syukur oleh karena sukses dalam pekerjaan, dalam studi, sembuh dari sakit, bahkan juga berbagai pengalaman iman yang mendatangkan sukacita bagi dirinya. Tapi sebaliknya saudara, jujur harus kita mengakui juga bahwa ada banyak pengalaman hidup yang sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Misalnya saja saudara, ketika kita dalam keadaan sakit, apalagi kalau sakit itu adalah sakit yang berkepanjangan. Juga ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa kegagalan, kekalahan, bahkan juga kematian orang yang kita cintai. Yang terkadang justru membuat kita kecewa, putus asa, dan berduka cita. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini, yang merupakan berita nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, justru ketika umat Tuhan tengah menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, maka justru lewat berita ini, maka di dalamnya berisikan nyanyian pujian sebagai ungkapan syukur atas segala kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Kata Yesaya, pada waktu itu, mau menunjuk pada saat di mana Allah mengaruniakan keselamatan. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ketika umat Israel yang telah tercerai-berai, pada akhirnya Allah akan mengumpulkan mereka kembali ke tanah air mereka. Maka pada waktu itulah mereka akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur aku. Saudara-saudara, dalam pengalaman umat Tuhan,
Maka di sana kita dapat melihat bahwa dalam secara jatuh bangunnya bangsa Israel, ternyata ada satu hal yang sering kali dialami oleh mereka. Bahwa Allah mengizinkan badai kesulitan sampai pada tingkat yang sangat parah sebagai tanda murkanya. Mungkin kita akan bertanya, mengapa Allah harus murka kepada mereka? Bukankah mereka adalah umat pilihan Allah? Apakah Allah tidak mengasihi mereka? Saudara, bangsa Israel dikenal juga sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Artinya keras kepala, ketek. Nyandak coba dengar. Nyandak taat. Nyandak setia. Nah, ketika mereka melakukan berbagai kejahatan, memberontak, menyembah Allah lain, akibatnya saudara, sama seperti ungkapan yang mengatakan, siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Siapa yang menabur angin, maka dialah yang menuai badai. Akibat daripada dosa yang mereka lakukan, maka murka Allah pun, hukuman Allah pun ditimpakan atas kehidupan mereka. Allah memang mengasihi mereka, tetapi Allah tidak pernah berkompromi dengan apa yang namanya dosa. Karena itu saudara-saudaraku, sebagai proses didikan Allah, agar umat Israel menyadari akan jati diri mereka, agar supaya umat Tuhan kembali pada kebenaran Allah, maka Tuhan pun harus menyatakan akan kuasanya lewat hukuman itu. Tetapi sama seperti ungkapan, di ujung cemeti ada emas. Di ujung cemeti ada emas. Karena itu saudara, tidak mengherankan jika murka Allah sama seperti kata Yesaya, tidak terus menerus. Allah menyatakan belas kasih-Nya kepada umat Tuhan ketika mereka mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Allah menyatakan akan kasih-Nya, Allah menyatakan kemurahan-Nya, sehingga umat Tuhan dapat menikmati akan karya selamat-Nya, bagaikan menimba air dari mata air keselamatan. Air yang berasal dari mata air itu berlimpah-limpah. Dengan mudah dapat ditimbang dengan cuma-cuma, bahkan juga semua mendapat bagian dari air. Karena mata air itu bukanlah air biasa, melainkan mata air keselamatan, di mana Tuhan sendirilah yang menjadi sumber air kehidupan itu. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dari pengalaman hidup yang mendatangkan kegirangan inilah, maka lahirlah sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari umat Allah. Bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tetap menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kasih-Nya, yang menghibur, yang menguatkan, bahkan juga yang memberi keselamatan. Saudara-saudara, dengan pengakuan iman seperti itulah, maka umat Tuhan pun dapat menyadari sebenarnya siapa mereka dan siapa Allah mereka. Dan karena itulah
Yesaya mengajak umat Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Umat Tuhan diajak untuk memasyurkan namanya, bermazmur dan bersorak-sorai atas segala kasih setia Tuhan, atas segala perbuatannya yang ajaib, yang telah dinyatakan dalam kehidupan umat. Tetapi sekaligus juga saudara, umat Tuhan pun diingatkan dari bagian firman Tuhan ini, selain mereka tetap bersyukur, bermazmur, bahkan juga tetap memasyurkan akan nama Tuhan, maka mereka diingatkan untuk terus memanggil nama Tuhan, berseru kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dan di dalamnya mereka juga diajak, diberi motivasi oleh Yesaya, bahwa sebagai umat kepunyaan Tuhan yang telah menikmati akan karya selamat dan perbuatan Allah yang ajaib, maka mereka pun diingatkan untuk terus menyaksikan, memberitakan tentang bagaimana perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa-bangsa lainnya. Diberkati untuk menjadi berkat. Sama seperti saudara-saudara ketika 189 tahun yang lalu, tepatnya 12 Juni tahun 1831, Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz yang berasal dari Jerman sebagai utusan Nederland Zendeling Genootschap NZG di Belanda, mereka tiba di Manado. Untuk apa? Untuk menyaksikan, untuk memberitakan, untuk memperkenalkan akan siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan juga mereka pun terpanggil untuk melayani umat Tuhan yang saat itu belum dapat membaca dan menulis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini, 14 Juni 2020, kembali kita diingatkan untuk bersyukur di dalam segala keadaan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi. Suatu kali saudara-saudara ada dua orang bersahabat sedang mengadakan suatu perjalanan yang panjang. Saat itu mereka berada di sebuah tempat yang sulit untuk mendapatkan air. Padahal mereka sungguh sangat merasakan haus. Dengan harga yang mahal, maka mereka mendapatkan setengah gelas dari seseorang yang kebetulan berpapasan dengan mereka pada waktu itu. Saudara-saudara, apa yang dikomentari oleh kedua orang ini? Orang yang pertama bilang begini, aduh, pesoe sekali orang ini teh hidup teh. Ada jo dapat air tarik, mar cuma setengah gelas air. Itu komentar orang yang pertama. Sedangkan orang yang kedua, justru dia berkomentar begini, syukur, puji Tuhan, biar cuma setengah gelas, martorang boleh dapat air. Saudara-saudara, mungkin kita akan bertanya, mengapa komentar dari kedua orang yang bersahabat ini berbeda? Saudara-saudara, orang yang pertama, dia melihat dari setengah gelas yang tidak berisi air. Karena itu dia tidak mampu mengucap syukur. Tapi orang yang kedua, dia melihat dari setengah gelas yang berisi air. Karena itulah ia mampu untuk bersyukur. Saudara-saudara, berefleksi daripada ilustrasi ini. Sesungguhnya terkadang juga kita sama seperti orang yang pertama tadi. Melihat dari setengah gelas
yang tidak berisi air. Sehingga membuat kita tidak mampu untuk bersyukur. Justru kata-kata pengeluhan seringkali timbul. Ketika justru di tengah-tengah situasi katakanlah seperti yang kita hadapi saat ini. Mungkin orang akan berkata, aduh mau mengucap syukur bagaimana kita hidup kongso begini. Mau bersyukur bagaimana kalau kita kesehatan seperti ini. Kurang ada sakit-sakit, bagaimana mungkin kita mau bersyukur? Bagaimana kita mau bersyukur kalau kesiang pendapatan kurang? Kita usaha nyanda jalan bagus. Kita mengalami kerugian. Bagaimana mungkin kita akan bersyukur? Bahkan juga ada mungkin banyak pengalaman hal lainnya lagi yang sulit untuk orang bersyukur. Saudara, mari kita lihat orang yang kedua. Dan kiranya kita berada pada posisi orang yang kedua. Yang melihat dari setengah gelas yang berisi air. Sehingga mungkin kita akan dapat berkata, sekalipun kesehatan semakin menurun, orang masih boleh hidup. Bersyukur Pak Tuhan. Biar joka siang makang. Orang di kampung bilang kurang pongkor litek. Yang penting masih boleh makan. Bersyukur Pak Tuhan. Saudara-saudara. Kita bersyukur. Karena memang Tuhan merajut hidup saudara dan saya dengan kasih. Kasih yang bersemaikan tangis dan senyuman. Karena memang Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah mengalami masa-masa sulit. Dan bukan juga tidak mungkin saudara belajar daripada pengalaman umat Israel sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan ini. Mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan pergumulan yang tengah kita hadapi, penderitaan yang tengah kita rasakan, oleh karena justru ulah kita sendiri. Ebit bilang, mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita. Tapi ingat, Allah tidak akan terus-menerus berada pada murkanya. Ia tetap ada dalam eksistensinya sebagai Allah yang penuh kasih. Karena itu yang terbaik bagi kita saudara-saudara adalah mari kita terus berseru kepadanya sebagaimana ajakan daripada Yesaya. Kita senantiasa datang kepada dia, memanggil namanya dengan satu keyakinan bahwa kalau Allah mampu mengubah kehidupan umat Israel di masa Yesaya, sehingga mereka pada akhirnya menikmati kegirangan, sukacita dan damai sejahtera, maka kita percaya juga bahwa Allah pun dapat memulihkan akan kehidupan kita. Yang terpenting adalah belajar terus percaya dan mengandalkan dia. Dan teruslah menjadi saksi Tuhan. Menjadi alat kesaksian Tuhan. Gereja dipanggil untuk bersaksi. Gereja dipanggil untuk menjadi berkat di tengah-tengah realitas hidup yang ada saat ini. Sambil di dalamnya tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, kalau kita terus bersyukur, maka kita percaya kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mampu menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan hidup, termasuk di dalamnya pandemi COVID-19 ini. Ketika kita mampu bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, maka imun kita pun pasti akan tetap kuat. Dan hal ini tentunya akan menjadi kebahagiaan bagi kita.
Tetapi juga orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang tetap taat dan setia untuk melaksanakan akan firman-Nya, termasuk di dalamnya mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kalau nyanda perlu nyanda usah keluar rumah. Nanti jo kalau penting baru keluar rumah. Dan kalau keluar rumah maka ingat tetap menggunakan masker. Jaga jarak, rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Pendek kata saudara, hidup yang bersyukur adalah hidup yang tetap ada dalam kelimpahan berkat-Nya. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kebahagiaan pasti akan dialami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita dengan melakukan bersama padamu Tuhan dan Allah. Jemaat disilakan berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Mari berdoa. Padamu ya Tuhan dan Allah kami menaikkan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang terus boleh mengalir dalam kehidupan, dalam usaha, dalam pekerjaan kami. Kami telah memberikan sebagian berkat yang ada pada kami dalam bentuk persembahan. Kiranya Engkau yang akan menguduskan apa yang telah diberikan dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Bahkan juga persembahan-persembahan syukur lainnya yang telah diberikan oleh keluarga-keluarga yang ada dalam persekutuan Jemaat Gemim Bethesda Ranotana di dalam membantu kerja pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya Engkau juga yang akan terus memberkati akan setiap usaha, pekerjaan kami selanjutnya. Dan ajarkan dan mampukan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkan hidup kami, pribadi, keluarga, jemaat, bahkan juga dalam hidup bermasyarakat di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kiranya kekuatan dan kesehatan menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. NNBP nomor 34, Tuhanlah perlindunganmu. Mari kita nyanyikan bersama sebagai nyanyian perlindungan. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah pada saat ini, Minggu 14 Juni tahun 2020. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.